Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat dan shaimin, shaimat, terkhusus para wali santri dan anak-anakku santri pesantren Al-Kaukab Bojong Nangka yang dirahmati Allah Ta'ala. Mengawali pertemuan ini tentu saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang agung ini. Ini adalah hari kelima dan menjadi hari kelima pertemuan kita dalam kajian fikih Ramadan, fikih Siam yang dipandu oleh kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Shaimin dan shaimat, para anak-anakku santri yang dirahmati Allah, pertemuan terakhir, pertemuan keempat kemarin kita membahas tentang manfaah-manfaah dan hikmah yang begitu luar biasa, yang begitu besar dari pelaksanaan ibadah saum yang kita laksanakan. Dan tentu pertemuan ini juga kita masih meneruskan berbagai penjelasan dari muallif Syekh Wahbah Az-Zuhaili tentang hikmah dan manfaah yang kita dapati dari ibadah saum yang kita jalankan. Tentu hikmah ini akan muncul, manfaat ini akan kita dapati tatkala ibadah saum ini kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan menunaikan syarat dan rukunnya. Para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah, sungguh kalau kita mau menggali, mau membeberkan begitu besar dan agungnya manfaat suatu ibadah, termasuk ibadah saum, maka tidak akan pernah habis untuk kita sampaikan, untuk kita gali, untuk kita temukan. Saking begitu banyaknya manfaat yang begitu agung yang disiapkan oleh Allah dari seluruh ibadah yang disyariatkan, termasuk puasa ini. Tentu yang kita jelaskan ini adalah bagian daripada hikmah dan keutamaan-keutamaan agung dari ibadah saum yang kita jalankan. Sebab itu tentunya masih banyak sekali hikmah dan manfaat yang akan kita dapati dari ibadah yang kita lakukan, termasuk saum, yang mungkin tidak atau belum sempat kita jelaskan dalam berbagai pertemuan yang kita laksanakan ini. Baik, mari kita lanjut bahasan kita tentang fawaid dan hikmah saum yang telah dijelaskan oleh muallif dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ini. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Was-sawmu yu'allimul amanata wa muraqabatallahi ta'ala fis sirri wal 'alan. Was-sawmu, dan ibadah puasa, yu'allimu, itu mengajarkan kepada kita semua al-amanata, pada perilaku kejujuran, pada amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan.
wa muraqabatallahi ta'ala, dan juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mawas diri, untuk selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala fisirri, baik dalam keadaan tidak tampak, dalam keadaan yang rahasia, wal alani, maupun dalam keadaan terbuka, keadaan yang terlihat. Semua sesungguhnya ibadah puasa ini mengajarkan kita untuk bisa berperilaku jujur, berperilaku amanah, berperilaku memiliki tanggung jawab, dan selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala, baik saat kita berada dalam kesunyian maupun dalam pada keramaian. Mengapa puasa mengajari kita hal yang sedemikian itu? Idz la raqiba, oleh karena tidak ada pengawas sama sekali sesungguhnya, alas shaimi, atas orang yang melaksanakan ibadah saum itu, fimtinaihi, dalam dia mencegah dan menahan segala apa yang ia tinggalkan, anit thayyibati, dari segala hal-hal yang bagus, hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang baik untuk dirinya, lalu kemudian itu dicegahnya, dan itu semuanya tidak ada pengawasannya illallahu wahdah, kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Bapak Ibu sekalian, ibadah saum ini tentu sangat kita rasakan mengajarkan diri kita, mengajarkan manusia memiliki perilaku kejujuran begini. Bayangkan saat kita misalnya di dalam kesendirian di rumah, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada sahabat, lalu makanan masih begitu banyak menumpuk, lalu katakan di dalam kulkas kita, di dalam almari kita misalnya banyak sekali masih makanan. Andaikan kita makan sekenyang-kenyangnya, maka kalau kemudian kita lakukan itu dan tidak ada satupun yang melihatnya, kita bisa melakukan itu. Tetapi lalu kemudian tatkala kita mengekang itu, karena kita memiliki kesadaran sepenuhnya, kalaulah orang lain, kalaulah siapapun tidak melihat kita, tetapi kita meyakini, kita mengimani betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi diri kita, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita dalam keadaan dan situasi apapun. Karenanya anak-anakku sekalian, teringat oleh kita betapa ibadah saum ini menjadi media pembentuk karakter muslim yang muttaqi. Kita ingat dalam surah Ali Imran ayat 135, Allah memberikan ciri khas watak dan sifat orang muttaqin itu, diantaranya adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang muttaqin itu adalah alladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang tatkala dia telah berbuat fahisyah, melakukan sesuatu yang dosa, yang hina, nista dalam ajaran agama, aw zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim terhadap dirinya, maka orang muttaqin itu seketika itu pula zakarullah, dia langsung ingat akan Allah Ta'ala, ingat akan pedihnya adab dan siksa Allah Ta'ala. Maka tatkala ia berbuat dosa itu, fastaghfaru lidzunubihim, dia bersegera memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran sendiri kalau kita bisa tangkap maknanya, orang muttaqin, orang muslimin itu bukan berarti orang yang bersih dari dosa, orang yang sama sekali tidak melakukan kemaksiatan, tidak. Tetapi sebagai manusia yang ada nafsunya,
ada godaan syaitannya, mungkin sekali satu saat dia terjerumus atau terjerembab dalam kemaksiatan dan dosa. Meskipun demikian, orang muttaqin itu tatkala berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia tidak kemudian menjadikan itu sebuah kebiasaan dan apalagi kemudian menjadi tradisinya. Tetapi orang muttaqin itu adalah orang yang tatkala berbuat maksiat, dia segera ingat kepada Allah dan beristighfar serta taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya ibadah puasa mengarahkan kita memiliki watak dan perilaku kejujuran yang sesungguhnya di hadapan Allah maupun di hadapan sesama umat manusia. Yang berikutnya, anak-anakku santri sekalian, para muslimin muslimat, shaimin shaimat, diteruskan oleh muallif tentang hikmah puasa ini adalah was-saumu yu'allimun nizama wal intibat. Puasa itu juga mengajarkan kepada kita an-nizama, kepada keteraturan, kepada ketertiban, wal intibat, dan juga kedisiplinan. Kenapa? Li'annahu, karena ibadah saum itu yujbiru, memaksa as-saima, kepada orang yang melaksanakan puasa, ala tanawulit ta'ami, untuk tidak memakan, wasyarabi, dan tidak pula mengambil minum, fi waktin muhaddadin, dalam waktu yang telah dibatasi, waktu yang telah ditetapkan, wa mau'idin muayyanin, dan juga dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Inilah bagian daripada bentuk hikmah puasa yang kita rasakan. Ternyata puasa ini sungguhnya juga mengajari kita kerapian, keteraturan, dan kedisiplinan mengisi aktivitas dan kehidupan kita. Contoh dari bentuk yang nyata ini, betapa kita mulai dari subuh sudah dibangunkan, lalu mengawalinya dengan sahur, dan tatkala subuh telah tiba waktunya, maka kita saat itu pula kita harus disiplin meninggalkan sama sekali segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sampai kemudian waktunya hingga maghrib, tidak ada lagi kita kompromi. Waktu sebelum maghrib tidak boleh sama sekali kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini apa artinya? Melatih kita akan keteraturan dan kedisiplinan. Sebagaimana kita tentu dalam kehidupan akan banyak menemui berbagai aturan yang memang kita harus taati, berbagai aktivitas yang menuntut kedisiplinan kita, dan puasa sungguhnya melatih diri kita menjalani ini semua. Was-saumu yush'iru biwahdatil muslimin al-hissiyah fil masyariqil magharibi. Dan ibadah saum juga memberikan rasa kepekaan dan kepedulian kita sebagai sesama muslim dalam kaitan merasakan dan mengalami tentang dinamika kehidupan ini dimanapun dan kapanpun. Oleh karena kita disatukan dengan ibadah saum yang proses syarat rukun dan pelaksanaannya sama persis dilakukan oleh umat Islam dimanapun. Dan itu membuat kita merasa menjadi satu kesatuan dan satu nasib, betapa umat Islam diikat oleh sebuah ketentuan dan peraturan yang sama, sehingga menimbulkan sebuah solidaritas secara kolektif, secara bersama-sama. Fahum jami'an yasumuna wa yuftiruna fi waqtin wahidin li'anna rabbahum wahid wa ibadatuhum muwahhidah. Maka kemudian mereka-mereka orang yang melaksanakan ibadah puasa itu dilatih oleh Allah melakukan iftar, buka, dan melakukan sahur pada waktu yang sama. Dan mereka pun menyatakan diri sepenuhnya melaksanakan ibadah itu hanya semata-mata untuk mengharap ridho Allah Ta'ala. Inilah sesungguhnya ibadah puasa yang memang mengikat dan menjadikan kita semua dalam satu perasaan,
satu solidaritas antar sesama, terutama mereka-mereka muslimin yang melaksanakan ibadah, sehingga dengan itu kemudian muncul solidaritas satu dengan yang lain, muncul kepedulian satu dengan yang lain. Hadirin, anak-anakku sekalian, para muslimin muslimat, shaimin dan shaimat, inilah pertemuan kita di hari kelima ini yang masih membahas tentang hikmah dan faidah ibadah saum yang kita laksanakan. Semoga kita semuanya bisa menyadari sepenuhnya ibadah ini kita hayati dengan penuh pemaknaan, tidak hanya sekedar terjebak pada rutinitas ritual tahunan kita puasa, tapi sunyi atau lepas sama sekali dari pesan-pesan syariah yang diberikan. Tapi marilah kita mulai terus berupaya, berusaha menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah saum, bisa menangkap esensi, makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah ibadah itu. Termasuk tadi, bagaimana ibadah puasa kita arahkan menjadi media pembelajaran diri kita tentang keteraturan, tentang kedisiplinan, tentang ketertiban, tentang kepedulian kepada sesama, tentang kesamaan akan nasib dan segala sesuatu yang mengikat kemanusiaan kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dan menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan ini pun memberikan kepada kita semua pencerahan dan penghayatan akan makna yang lebih dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta qad 'allamtani ya ma'hadi, anta qad